Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Gampu dari kelas 12 MIPA 2. Pada materi kali ini, saya akan menjelaskan tentang peran dan fungsi KPK atau biasa disebut dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada materi pertama, kita masuk ke latar belakang. Dengan meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana bagi perekonomian nasional, juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun 3 sektor yang paling rawan terhadap tindak pidana korupsi adalah partai politik, kepolisian, dan pengadilan. Sementara itu, kecenderungan masyarakat yang sering memberi komisi atau suap kepada sektor non-konstruksi, pertahanan keamanan, migas, perbankan, dan properti. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK lahir karena perubahan zaman dari Orde Baru yang tertutup menuju Orde Reformasi yang sangat terbuka. Setelah itu kita masuk ke materi kedua, yaitu pengertian dari KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi atau disebut dengan KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada yang pertama, kepastian hukum, yang kedua keterbukaan, yang ketiga akuntabilitas, yang keempat adalah kepentingan umum, dan yang kelima adalah proporsionalitas. Materi ketiga yaitu sejarah KPK. KPK berdiri pada tahun 2002 dan didirikan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Adapun pembentukan KPK ini didasari karena Presiden RI pada waktu itu melihat konstitusi kepolisian dan kejaksaan dinilai terlalu kotor. Karena untuk menangkap para koruptor dirasa tidak sanggup, gagasan awal berdirinya KPK sendiri sudah muncul sejak era pemerintahan B.J. Habibie yang telah mengeluarkan peraturan Undang-Undang Nomor 28 pada tahun 1999 mengenai penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari KKN. Ke materi berikutnya adalah tujuan dari KPK. Tujuan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi ialah untuk meningkatkan hasil dan daya guna dalam upaya pemberantasan tindak pidana kasus korupsi. KPK bertanggung jawab pada publik terhadap pelaksanaan tugasnya, kemudian menyampaikan laporan dengan berkala dan terbuka kepada Presiden RI, BPK, dan DPR RI. Struktur organisasi KPK terdiri dari pimpinan KPK beranggotakan 5 orang. Selanjutnya kita masuk kepada peran KPK. Peran terhadap korupsi merupakan fokus yang sangat signifikan dalam suatu negara berdasarkan hukum, bahkan merupakan tolak ukur keberhasilan suatu pemerintahan. KPK juga sebagai barometer negara terhadap pandangan negara lain. Penjelasan undang-undang menyebutkan peran KPK sebagai trigger mekanisme yang berarti mendorong agar supaya pemberantas korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien. Peran KPK juga membantu negara internasional memerangi korupsi. Selanjutnya adapun tugas dari KPK. Yang pertama, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindakan pidana korupsi. Yang kelima, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Selain tugas yang penting, KPK juga memiliki wewenang tersendiri. Yang pertama adalah mengkoordinasikan penyelidikan penyidik dan penutup tindak pidana korupsi. Yang kedua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait. Yang keempat, melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kelima, meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Oke, cukup untuk materi kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai habis. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.